Tata Usaha. Hari ini 21 Oktober kita akan melaksanakan demo kedua. Demo pertama kita laksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023. Dalam demo yang pertama kita melakukan refleksi pembelajaran dan karakter peserta didik. Sehingga di demo yang kedua ini Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha kita bersama-sama akan berdiskusi. Karena pelaksanaan demo pertama yang kita lakukan, kita mengambil topik refleksi pembelajaran karakter peserta didik, maka di demo kedua nih Bapak Ibu kita bersama-sama akan berdiskusi tentang refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik di demo pertama, yaitu refleksi pembelajaran dan karakter. Maka di demo kedua ini kita melakukan refleksi dari hal yang sudah berjalan baik, dari hal yang belum berjalan baik, kendala yang dihadapi, dan solusi terhadap kendala. Maka untuk diskusi hari ini di demo kedua akan dipandu oleh tim komite, Ibu Erlin, Pak Ahmad, Mem Ati, dan Ibu Julita. Kita akan bersama-sama berdiskusi tentang hal-hal yang sudah berjalan baik sebagai kelanjutan dari demo kita yang pertama. Silakan tim bisa memandu diskusi kita ini. Refleksi pembelajaran dengan karakteristik pada peserta didik ini, yang pertama itu untuk hasil refleksi pembelajaran itu masih ditemukan peserta didik yang menyendiri, tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, terus bahkan mereka tidak mau bermain dengan temannya. Terus masih ada beberapa peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar hanya pada jam pelajaran yang menurut mereka menyenangkan, karena lebih banyak kinestetiknya. Contoh macam olahraga itu peserta didik lebih banyak di situ. Terus setelah itu mereka memilih untuk bolos kadang di jam-jam pelajaran tertentu. Terus hasil refleksi untuk karakter itu ada beberapa peserta didik yang masih keluar dari kelas pada saat pembelajaran, seperti yang kita dapati sehari-hari. Terus ada beberapa peserta didik juga yang motivasi belajarnya masih kurang. Terus mungkin ada faktor internal atau eksternal dari luar maupun dari dalam, mungkin dari rumah peserta didik itu sendiri. Itu dari hasil refleksi pembelajaran dan karakter dari peserta didik dan hari Jumat. Terus akar masalah dari hasil refleksi untuk karakter itu masih ada kasus bullying. Terus menyebabkan sehingga masih ada peserta didik yang tidak hadir, bolos, terus minder, sehingga sekolah membuat program ekstrakurikuler, terus kurikuler yang menyenangkan, yang dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Itu yang hasil dari demo pertama. Nah, sekarang untuk demo kedua ini kita harus mengisi yang pertama refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Jadi dari masalah yang kemarin, dari pembelajaran maupun karakter, kita harus mengisi nih refleksi yang sudah berjalan dengan baik apa saja, terus yang belum berjalan apa saja, ini dideskripsikan. Terus kendalanya apa, terus solusi dari kendala yang ada. Dari data 32 peserta yang kami dapatkan, kami temukan 2 dari kelas 7C yang belum mengenal huruf dan kelas 8D 2 yang belum mengenal huruf. Begitu juga ada di kelas 9 1 ya kalau tidak salah. Ya, ada 1 anak. Kemudian program ini kami laksanakan yang 1 minggu 2 kali itu kami melaksanakan dengan 3 metode. Metode mengenal huruf,
kupas suku kata dengan merangkai kalimat kata secara langsung, membaca secara langsung. Yang saya sebutkan tadi itu yang kurang kami pisahkan sendiri. Jadi kami bagi dari kami 5 guru yang mendampingi dibagi. Ada yang mengenal huruf, guru siapa, kemudian dibagi dengan yang suku kata, kemudian membaca secara langsung. Kemudian yang sudah bisa membaca lancar kami arahkan ke bagian menulis. Jadi kendala kami di sini mungkin kehadiran peserta didik sendiri, terus mungkin cuek, minder, kurang percaya diri, sehingga sekarang kami sudah berusaha untuk memanggil, tetapi mereka sendiri yang cuek seperti itu. Yang digunakan oleh tim untuk mendampingi anak-anak itu dari uraian ibu kan beda. Ada yang untuk mengenal huruf, berarti ada metode yang ibu pakai yang digunakan. Di program tadi saya sudah jelaskan itu metode yang kami berikan bagi anak 4 atau 5 anak yang tadi belum mengenal. Kemudian sisanya itu kami bagi untuk pemenggalan suku kata atau kupas suku kata, kemudian secara langsung bagi yang sudah mengenal huruf. Itu 3 metode yang digunakan. Metode pertama mengenal abjad itu langsung ditangani oleh saya dan Ibu Mina dari tim. Terus kemudian yang metode kedua kupas atau rangkai suku kata diajarkan oleh Ibu Rini. Kemudian yang membaca secara langsung dan menulis kami serahkan kepada Ibu Deis. Baik, bagian saya yaitu membantu atau mendampingi anak-anak untuk merangkai suku kata. Sebagian anak-anak sudah bisa membaca meskipun agak kurang lancar, tapi sebagian juga ada yang sudah mulai lancar, dan bagian yang sudah lancar anak-anak tersebut dilanjutkan ke bagian berikut, yaitu ke Ibu Deis. Bagi yang sudah lancar, yang masih belum lancar berarti masih dengan saya terus dampingi sampai peserta didik tersebut bisa lancar dalam menyusun atau merangkai kalimat atau kata. Terima kasih. Saya mendampingi anak-anak yang sudah lancar membaca. Lanjutkan metode terakhir dari Ibu Rini, lancar membaca. Memang sebagian besar anak-anak sudah bisa, cuman kadang karena terlalu cepat mereka lupa kata atau tanda-tanda baca itu yang kadang agak terhambat di situ. Tapi yang sudah lancar dikembalikan ke kelas untuk bergabung dengan teman-teman di kelas. Sedangkan yang belum, kami akan usahakan untuk lebih lancar lagi. Itu saja penjelasan dari saya. Tentang pembelajaran di dalam kelas, apa anak-anak yang kemarin tidak bisa baca tulis yang sudah digabungkan ya, karena sudah digabungkan ke dalam kelas, bagaimana pendapat Bapak Ibu, apa mereka bisa mengikuti pembelajaran di kelas atau mungkin pengalaman Bapak Ibu di dalam kelas bisa diceritakan? Menjalani program Calisto, kemudian mereka dikembalikan lagi ke kelas masing-masing. Dari pengamatan saya banyak sekali perubahan yang dialami anak, terutama baik perilaku maupun kehadiran. Yang mungkin awalnya anak-anak sebelum mereka mengerti tentang Calisto dengan baik, mungkin mereka lebih di kelas itu kurang percaya dirinya, kurang kehadirannya juga agak kurang, mungkin rasa minder dengan teman-teman, sehingga mereka mengikuti pembelajaran itu agak susah. Tetapi setelah mereka mendapatkan program Calisto, mereka belajar, mereka sekarang sudah lancar baik membaca, menulis maupun menghitung. Saya perhatikan di kelas-kelas mereka yang saya ajar ini, mereka banyak mengalami perubahan, mereka sekarang menjadi lebih rajin, mereka juga dapat mengikuti pembelajaran ini, dan mereka dapat menyesuaikan dengan apa mungkin yang Bapak Ibu guru ajarkan. Sekarang kita menuju ke bagian yang kedua, refleksi karakter. Nah, di sini refleksi karakter peserta didik yang kemarin kita angkat tentang sekolah mengambil program ekstrakurikuler dan kokurikuler. Nah, yang pertama di sini program ekstrakurikuler. Mungkin dari saya minta masukan refleksi dari bagian kesiswaan. Silakan Pak Larik Mas. Proses pembelajaran khususnya untuk pelajaran penjas
tapi juga bidang kesiswaan. Ada beberapa kegiatan yang kita siapkan khusus untuk anak-anak sehingga mereka bisa melakukan dengan semangat kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, antara lain adalah pramuka, kemudian English Club, KIR, Paskibra, tari sanggar, olah vokal, olahraga, dan drum band. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri oleh masing-masing peserta didik. Oke, sekarang kita ke bagian mungkin ekskul seni tari, mungkin dari Mati. Tapi di dalam sanggar seni, akhirnya mereka bisa bersatu. Yang tadinya minder sudah bisa bergabung dengan teman-teman lain, saling menerima kekurangan kelebihan. Jadi yang lebih bisa memberikan masukan kepada yang kurang juga siap menerima untuk dilatih dan lain sebagainya. Ya baik, refleksi untuk karakter pada pembelajaran kurikuler yang sudah dilaksanakan oleh siswa-siswa kelas 7 dan kelas 8. Nah, saya melihat dari kami dari TU setelah melihat adanya kegiatan pengembangan diri, juga kegiatan pendampingan dari guru agama, kami melihat ada perubahan dari siswa dengan mereka mulai menampakkan rasa percaya diri, terus mereka juga menunjukkan sikap yang baik. Kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dijadwalkan karakter anak-anak untuk mereka bisa lebih tampil berani, lalu memiliki keaktifan untuk juga bisa mencari aktivitas sehingga mereka akhirnya bisa berada di dalam kelas, itu bisa tersalurkan dan bisa dikembangkan dengan kegiatan kurikuler. Dan aktivitas akhir proyek yang mereka akan dilaksanakan ini membuat siswa-siswi mereka harus bisa saling bekerja sama dengan teman karena sesuai dengan tema pada proyek yang pertama ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini anak-anak mereka berlatih dan mereka bisa berkolaborasi dalam kelompok yang tentunya keseragaman yang berbeda dari segi suku, agama, budaya, dan karakter mereka juga berbeda. Dan di sini melatih mereka untuk bisa tanggung jawab, untuk bisa saling bekerja sama. Di situ ada toleransi antar peserta didik. Jadi saya merasa kegiatan-kegiatan di proyek ini merupakan kesempatan untuk mereka bisa melihat keseragaman itu bukan hal yang menjadi sesuatu yang harus membuat mereka jauh dengan temannya, tetapi perbedaan itu ada, untuk mereka bisa sama-sama saling tenggang rasa atau toleransi. Ya demikian, terima kasih. Ya, kendala yang saya temui dalam proses pembelajaran yaitu sebenarnya pada dasarnya anak-anak itu bisa, cuma ada yang kurang percaya diri dan tidak berani tampil untuk menyampaikan pendapat mereka karena kurang percaya diri. Ya, kami dari Calistung baca tulis di sini sebenarnya baca tulis Calistung ke baca tulis hitung, tetapi kendala yang kami hadapi, kami baca tulisnya saja masih kurang, jadi kami belum sampai ke hitungnya. Oke, yang terakhir solusi. Di sini solusi dari kendala yang tadi disebutkan ya sama Bapak Ibu guru. Jadi ini solusi yang diambil. Yang pertama dari hasil kendala-kendala dari pembelajaran tadi, berarti solusi apa? Yang tadi pertama anak-anak kurang percaya diri ya. Itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Anak-anak kurang percaya diri, bolos, ya masuk kelas, terus karakternya masih ada yang
belum bisa kenal huruf, itu solusinya yang Bapak Ibu ambil bagaimana? Mari kita pikir bersama. Yang pertama mungkin pendapat dari Ibu Herlina, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari tim Calistung, solusi yang diberikan kepada peserta didik yang belum bisa baca tulis, kami menggunakan 3 metode tadi, metode mengenal abjad, metode pas dan rangkai suku kata, kemudian metode membaca secara langsung. Diharapkan kami juga akan berusaha untuk melakukan pendekatan dan memberikan motivasi kepada mereka agar peserta didik tersebut tidak merasa minder dan tidak percaya diri. Itu saja, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dengan adanya kegiatan Calistung, ada beberapa anak yang kurang membaca dengan baik, namun ada pendampingan dari Bapak Ibu Guru, sehingga para siswa sudah mulai berubah untuk membaca dengan baik. Dalam hal ini kami akan berikan kesempatan untuk pendampingan dari orang tua kepada peserta didik yang kurang membaca dengan baik, sehingga proses pemantapan baca tulis bagi para siswa bisa bekerja sama dari pihak sekolah bersama orang tuanya. Itu saja. Untuk metode pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran di dalam kelas, kami SMP Negeri Bukti melihat untuk mengaktifkan siswa, jadi menggunakan metode diferensiasi, di mana siswa mereka melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, jadi di sini artinya bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, guru sebagai fasilitator, sehingga siswa itu kan mereka memiliki potensi-potensi di mana mereka bisa menggali potensi mereka itu melalui gaya belajar mereka, yaitu seperti gaya belajar dengan cara melihat, lalu dengan mendengar, dan berikutnya dengan kinestetik. Nah, sehingga ketika guru memfasilitasi proses pembelajaran itu menggunakan gaya belajar. Nah, yang pertama kami dari agama Islam, bimbingan rohaninya itu untuk pembentukan karakter peserta didik supaya peserta didik percaya diri, berani tampil dengan doa spontan. Kami mengadakan pembinaan rohani setiap bulannya, pekan pertama. Itu maksudnya agar peserta didik itu berlatih dari tidak percaya diri menjadi percaya diri dalam kegiatan apel pagi. Mungkin mereka berdoa spontan atau mereka bertutur kata yang baik, seperti itu. Terima kasih. Kami dari Katolik, kami telah melaksanakan kegiatan pembinaan rohani pada saat di hari Jumat. Ini kami merasa untuk mengembangkan karakter para siswa, sehingga siswa tersebut lebih yakin pada ajarannya masing-masing, dan percaya kepada Yesus, sekaligus merubah sikap dan perilaku mereka sesuai dengan karakter sekolah yang sudah disampaikan melalui tata tertib sekolah. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru dan TU. Kita sudah dengan PMO kedua ini kita punya hasil refleksi, terus kendala, solusi apa yang nanti kita ambil, yang sudah kita ambil. Sekarang kita akan melaporkan langsung ke pusat. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya kembalikan
ke Ibu Kepala Sekolah. Guru dan staf tata usaha, terima kasih untuk kegiatan kita siang hari ini. Kita sudah melaksanakan demo kedua. Harapan kita bersama bahwa dari refleksi yang sudah berjalan baik, itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai guru dan staf TUD SMP Putih. Kita pertahankan. Lalu dari refleksi dari hal-hal yang belum berjalan baik, mari Bapak Ibu kita saling bekerja sama, terutama bagi koordinator, wakil kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru kita bersama. Mari bersama-sama dari kendala yang kita hadapi dengan solusi yang sudah kita rancang, ini menjadi pedoman bagi kita bersama-sama dalam mendampingi siswa-siswi kita. Yang paling utama adalah Bapak Ibu kerjasama, karena dengan kerjasama program yang sudah kita rancang dalam rapat Dewan Guru bisa terrealisasi, bisa direalisasikan oleh kita bersama-sama Bapak Ibu. Itu saja, terima kasih untuk kita semua. Bapak Ibu, setelah kita mengisi atau menjawab tagihan pertama ini, Bapak Ibu masih ada lagi yang harus kita kerjakan. Terima kasih.